Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuya Dara. Yuya Dara. Ya teman-teman, kali ini gua kepengen berbagi guide buat kelas engineer. Ya, jadi engineer ini emang kelas yang paling enak buat dipakai F2P ya. Jadi pertama dia bisa support, dia bisa heal, dan main rank juga. Karena kalau kita di arena atau di PvP, sumpah kalau lu pakai engineer itu enak banget ya teman-teman. Dan kalau di PvE pun kalau lu pakai rank itu enak juga. Jadi hampir nggak ada ruginya kalau lu pakai rank. Damage-nya lumayan, skill instant skill keluar cepet juga dibandingkan archer ya, dibanding archer. Tapi kalau misalnya damage sebenarnya lebih gede damage archer. Cuma kalau misalnya build lu bagus, karena di sini sistemnya main sistem CP, ya semakin gede CP lu, kalau lawannya CP-nya rendah ya lu tetap berdamage juga, meskipun damage-nya si archer harusnya lebih gede atau rogue ya gue bilang ya. Oke, jadi gua yang gue lihat di sini adalah karakter super F2P, atau ya karakter ini nggak pernah top up sama sekali, Nick Zelin dari guild gua. Dan kenapa gue review dia? Karena gue bisa ngeliatin untuk di Lava Valley dia udah sampai grade-nya udah sampai master di PTS 2400. Dan gue bisa bilang kalau karakter ini ya bisa lah kalau misalnya kita tiru lah. Oke ya. Di sini dia kemarin sih buset ini udah cuan aja, udah dapat 12. Kalau dijual duitnya lumayan aja. Bisa ditukar 2 biji ya kalau bisa dilihat dari sini. Kemarin itu kalau dia ranking 50 besar, pokoknya dalam di 50 besar untuk di server gua doang ya. Kalau di globalnya dia nggak dapet ya. Kita lihat sini dia peringkat seasonnya ini peringkat 300 ya. Terus habis itu untuk di total itu dia peringkat top 1%. All season, all server, weekly ranking ya. Ini dia di top 1% untuk season ranking all seasonnya untuk di ranking rewardnya di sini dia top 1% juga. Jadi sini dia dapat 8.000. Kalau di weekly dia dapat 5.000. Wow, anjir keren juga. 100 berapa ya? Total 13.000 ya. 13.000. Wah, ini anjir cuan banget ini. Asli 260.000 dong. Gila. Oke, gua liatin untuk build-buildnya. Jadi emang ini karakter ya bisa lah ya buat F2P mendapatkan peringkat kayak itu. Buat teman-teman yang udah main pasti udah tahu kan di Lava Valley susahnya kayak gimana. Yang penting kesabaran. Karena lu dapat temennya bener-bener gacha. Oke, gua liatin ya teman-teman untuk build karakter dari si Zelin ini ya. Oke, pertama nih, dia bikinnya 2 set doang di sini karena mau buat equipment emang kurang begitu banyak kan. Dan dibikin gak ribet juga. Equipnya karena sama aja teman-teman. Jujur lu kalau misalnya lu pakai buat game kayak gini apalagi early, lu pakai aja equip apapun, dan kalau bisa bintang 3 itu masih yang terbaik kalau buat equip. Tapi kalau buat pet lu tetap pakai pet yang bintang 4 dan di upgrade ke bintang 5 kalau bisa. Kalau buat pet ya, dan ini ya dari si karakter yang punya kan. Nah, terus habis itu buat equip dia pakai bintang 3 karena gampang di transcendin. Ini transcend udah transcend 4, kalau meskipun lu udah punya equipment bintang 4, tetap yang di upgrade itu kalau bisa yang bintang 3 karena gampang. Dan tapi ini dia sama sekali nggak ada beruntung-beruntungnya buat dapetin equip ya. Tapi kalau buat weapon ya lumayan lah. Tapi tetap dia yang pakainya bintang 3 yang di prioritasin. Nih dia punya kayak gini, yang air pun dia ada tapi dibikin level 30 doang, nggak ditranscend, dan dia tetap pakai yang bintang 3 juga teman-teman karena transcendnya lebih bagus. Dan dilihat dari CP pun 12.000, ini 8.000. Nah, jadi kayak gini buat set equipment yang dipakai sama si karakter ini. Nah, untuk buat aksesoris sama juga, dia punya bintang 4 tapi yang dia pakai adalah yang bintang 3 kebanyakan nih. Yang dipakai tetap bintang 3. Kenapa? Karena transcendnya gampang teman-teman. Dan kalau buat yang bintang 4-nya ini ya kalau bisa ditranscendin dulu, baru kalau udah dapat semua udah bagus baru kita bisa ganti. Ini buat trik F2P sih. Dan ini adalah karakter engineer dari si Zelin yang dapat ranking di Magma Valley, di Lava Valley. Oke, untuk set skill. Nah, di sini nih, ini yang penting nih teman-teman. Set skill ini penting banget ya. Mungkin banyak orang nggak tahu kalau misalnya kita pakai engineer bagusnya pakai apa. Nah, ini gue liatin aja. Buat skill ini dia difokusin di time lapse sampai level 6, dan buat yang lainnya ini skill aktif ya. Skill aktif yang ada di sini nih. Nih yang ada di sini. Lu bisa lihat tadi dia bikinnya itu difokusin buat time lapse. Ini efeknya adalah buat cooldown. Wah, ini gimana? 30 second basic damage nambah 19%, cooldown kurang 15%, cooldown skill, dan ini 40 second cooldown. Anjir, gitu GG banget anjir. Gue juga begitu ngeliat di sini, wah gokil juga ya berarti ya. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah resurrection. Dan nggak ada yang ngomong suhu Korea atau apapun, nggak pernah ada yang ngomong time lapse lebih bagus kayak gituan. Dan ternyata pas udah dibaca ini emang ini skill GG banget, dan ini buat support
parah ya teman-teman. Ini adalah set buat PvE-nya dia, dan buat PvP-nya dia pakainya ini. Tapi dia pakainya time lapse juga. Yang berbeda adalah kalau buat PvP dia pakai Grasshopper Return, kalau buat PvE dia pakai Resurrection. Oke, nah jadi skill yang paling wajib adalah Timeless ini sama Flash Heal. Nah Flash Heal ini dibikin level 1 doang, mungkin karena kurang resource juga, jadi baru dibikin level 1. Dan di sini diambil Starfall, nggak tahu level 3 kenapa. Beli ini bisa dibeli nggak sih sebenarnya? Kalau kita lihat, kalau lo mau lihat belinya di mana, tinggal kayak gitu doang teman-teman. Oh, ada traveling merchant ya, berarti dia beli ya sendiri. Oke, nah ini untuk skill aktif yang dia pakai teman-teman. Dan untuk skill pasif ini untuk PvE-nya dia pakai Last Grace, pakai Attack Aura, sama satu lagi dia pakai Speed Aura. Ini buat PvE, dia pakainya Speed Aura. Nah terus habis itu Last Grace ini adalah buat temen dulunya Attack Crit Shield. Nah pokoknya kayak gini. Ini buat skill Special Engineer, dan ini Attack Aura masih belum dinaikin. Tapi kalau kita lihat skill pasif yang lainnya juga belum ada yang dinaikin ya. Jadi dia fokusnya nggak ada, cuma diambil aja. Dan untuk skill nomor 2 nya untuk PvP, dia pakainya adalah Last Grace, Attack Aura, sama berikutnya Defense Boost. Oke, Defense Boost ya, bukan Defense Aura. Kalau Defense Aura ini kan buat party, kalau defense boost ini khusus buat karakter sendiri. Jadi attack lu kurang, tapi defense lu nambahnya lumayan. Dan kalau buat gua swordsman, karakter gue juga gue pengen ngambil ini. Ini bagus banget anjir kalau misalnya lu buat karakter support atau karakter TB ya. Tapi kalau buat swordsman, gua nggak yakin sih sebenarnya kalau kita pakai di PvE. Soalnya kalau di PvE itu kalau bisa kita butuhnya attack-attackan kan. Tapi kalau di PvP, gua lebih seneng kalau karakter TB ya. Jadi kalau buat karakter engineer ini pakai defense boost, gua rasa itu keren juga anjir. Nah kalau buat pet, ini pet ada banyak, ada bintang 3, bintang 4, dan dia pakainya tetap bintang 4. Dan sini udah di up sampai bintang 5. Dia pakainya buat yang attack ini sama ya. Wah kalau dapet ini enak banget anjir. Ini Molten Leon asli keren banget. Kalau lu punya wajib di up ya, meskipun belum ada transcendnya. Kalau bisa di up juga dulu aja karena ini GG. Dan petnya nggak usah ngejar yang hijau-hijau atau merah-merah atau biru-biru karena ini game masih early teman-teman, masih awal-awal. Jadi apapun resource-nya lu pakai. Tapi kalau buat pet dipakainya yang tetap bintang 4, jangan yang bintang 3. Jadi gitu ya. Kalau buat settingan PvE nih, ini PvP. Kalau buat PvE-nya dia pakainya sama aja, hampir nggak ada perubahan karena pet yang dia punya adalah yang kayak gini doang. Jadi difokusin sama 3 pet dulu yang utama, yang kira-kira bagus untuk PvE dan PvP kalau bisa. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Buat review karakter Zielin ini dari guild gua, yang mana si dia ini mampu buat ngelewatin Lava Valley di arena berapa tadi? Kemarin tuh dia dapat 2.500 kalau nggak salah denger sih ya gue ya, 2.500 atau berapa ya, pokoknya dia sekarang sih ya tetap stay-nya di 2.491 sini ya, win-nya 61, 57 loss, dan gua rasa oke, ini karakter lumayan lah buat ditiru-tiru. Nah jadi buat teman-teman yang bingung kalau misalnya mau build engineer pakainya apa ya, ini bisa jadi acuan referensi karena karakter ini bener-bener F2P. Gue bisa liatin di sini kali ya, di shopnya ini karakter ini emang belum pernah ngambil bundel-bundel ya, karena nggak ada kotak F2P-nya sih ya. Mahkota F2P nggak ada, dihilangin di game ini tuh. Nggak ada sama sekali nih. Nih dia ngambil yang atas doang di sini. Nih yang bawah ini dia juga belum ngambil sama sekali. Buat yang relay-nya ada level achievement sih dia belum ngambil, dan ini dia ada diamond 1400. Gua rasa nanti dia bakal ngambilnya fokus buat di rebate, dapat di 1600 diamond ini ntar. Begitu dapat di diamond 1600 langsung di rebate sama dia. Oke teman-teman, jadi begitulah kira-kira untuk review karakter Zielin ini buat engineer. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video gue berikutnya. Salam Yudara, bye bye.